Kisah berawal dengan memperlihatkan Sharkler yang sedang melakukan latihan tinju dengan menempelkan foto Kapten Tombol di tempat latihannya. Sharkler selalu berprasangka jika Kapten Tombol itu adalah seorang Koenji Torahiko, dan selama ini dia merasa ditipu. Sharkler pun menceritakan kecurigaannya kepada Kobrander dan gengnya. Ini adalah sebuah kejanggalan bagi Sharkler karena di setiap ada perebutan gugusan bintang oleh Birobo, maka Kapten Tombol akan selalu hadir dan mengadakan perlombaan. Mengingat pencipta Birobo adalah kakek Koenji. Shin berpindah ke markasnya Kabutaku, di mana mereka yang ada di sana juga mencurigai Kapten Tombol sebagai kakek Koenji. Yuzuru bercerita kalau dulunya kakeknya pernah menyamar menjadi monyet dan kesulitan untuk melepaskan topengnya. Mereka sepakat ingin mengungkap misteri ini dengan mencari Kapten Tombol dan mencari tahu identitasnya. Berpindah ke Kapten Tombol yang sedang duduk sendirian dan mengenang setiap perlombaan yang telah ia adakan untuk pertandingan pada Birobo. Di setiap pertandingan, Kapten Tombol tidak pernah mengikuti perlombaan karena dia adalah seorang juri. Jadi dia memuji dirinya sendiri dengan menaiki podium sendiri dan mengalungkan medali ke lehernya sendiri sambil melihat benderanya dikibarkan. Di tengah upacara, tiba-tiba Kapten Tombol melihat Kobrander dan gengnya sedang berkelahi. Kapten Tombol mencoba mendamaikan perkelahian itu. Namun itu hanya sebuah jebakan. Saat itu juga, datanglah Sharkler dan memukul Kapten Tombol dari belakang. Mereka memaksa Kapten Tombol untuk membuka topengnya agar diketahui siapa dalang di belakang topeng Kapten Tombol. Ketika berhasil lari, kelompok Kabutaku juga datang menghadangnya. Mereka mengejar Kapten Tombol dan meminta untuk membuka topengnya juga. Saat terpojok, sebuah gugusan bintang datang dan menempel pada medalinya Kapten Tombol. Dalam sekejap Kapten Tombol berganti kostum menjadi pemain ice skating profesional. Mereka mencoba mengejar Kapten Tombol, namun Kapten Tombol sangat ahli dalam bermain ice skating sehingga tidak terkejar. Kapten Tombol terus berjalan melewati rumah jeleknya Pak Ujang hingga menabrak ibunya Yuzuru yang sedang berbelanja habis gajian. Sharkler memiliki rencana untuk mencoba mengepung pelarian Kapten Tombol. Spidon menyamar jadi polisi dan mengarahkan arah jalan ke arah sebuah gedung ke Kapten Tombol. Namun Kapten Tombol terus berjalan tanpa kehendaknya hingga memanjat gedung tersebut. Ganiran yang memancingnya ke sebuah kolam agar dia terjatuh. Tetapi Kapten Tombol tetap berjalan di bawah air. Kobrander mencoba menjebaknya dengan mengarahkannya ke dalam sebuah pintu. Dalam pintu itu terdapat jebakan berupa perkat yang kuat. Hingga laju Kapten Tombol pun terhenti. Kapten Tombol yang terperangkap itu pun didatangi Sharkler. Sebelum membuka topengnya, Sharkler memanggil robotnya dan menyetrum Kapten Tombol. Sharkler mengatakan bahwa dia dendam dengan Koenji sehingga ingin membalaskan perbuatan Koenji kepadanya. Kabutaku yang kebetulan datang pun melihat kekejaman Sharkler. Kabutaku memanggil robotnya dan siap baku hantam dengan Sharkler. Sharkler segera memerintahkan Kobrander untuk mengintimidasi Kapten Tombol. Namun siapa sangka, Kobrander dan gengnya mengeluarkan tali tambang untuk menolong Kapten Tombol dari jebakan lem tersebut. Sharkler menjadi murka melihat hal tersebut dan menembaki Kobrander dan gengnya. Sharkler pun menginjak Kapten Tombol. Melihat Sharkler yang sudah keterlaluan, Kwajiro dan Gerotan berubah ke wujud super dan hendak menolong Kapten Tombol. Disusul dengan Kobrander dan gengnya berubah ke wujud super untuk membantu Kwajiro. Sharkler yang merasa terpojok pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Sampai akhirnya Danggoron datang dan melemparkan perisainya ke arah Sharkler. Sehingga robot Sharkler menjadi oleng dan hilang keseimbangan. Di sini Kabutaku memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Sharkler. Hingga Kapten Tombol pun berhasil diselamatkan. Kapten Tombol berterima kasih kepada mereka semua yang sudah menyelamatkannya. Jadi dia memberikan medali dan gugusan bintang itu kepada Yuzuru sebagai perwakilan. Setelah mengambil gugusan bintang itu dari medali, ternyata gugusan bintang itu asli. Dan mereka pun sangat bersemangat. Di belakang ada Sharkler yang kewalahan karena kekalahannya tadi. Dia pun menceritakan asal mula kebenciannya kepada kakek Koenji. Di mana saat dia mendatangi Kobrander, Sharkler bermaksud ingin mengalahkannya. Namun Koenji mencegahnya dengan menggunakan senjata Kabutaku sehingga secara tak sengaja Koenji membuat tanda silang di kepalanya Sharkler menggunakan senjata itu. Dengan rendah hati Kabutaku menggunakan gugusan bintang itu untuk menghilangkan tanda luka di kepalanya Sharkler dengan bertujuan agar Sharkler juga menghilangkan dendamnya kepada Koenji.
Mereka semua pun bergembira dengan keputusan tersebut. Kapten Tombol pamit dari hadapan mereka, namun Yuzuru mencegahnya dan tetap merayu Kapten Tombol untuk mengakui kalau dia adalah Koenji Torahiko, kakeknya Yuzuru. Kapten Tombol tidak mengerti apa yang mereka bicarakan dan pergi begitu saja. Yuzuru dan kawan-kawan mempunyai ide lain, yaitu dengan membawa puzzle bintang ke wadah puzzle-nya. Karena Yuzuru teringat dulu janji kakeknya. Jika ke-12 puzzle bintang sudah terkumpul, maka kakeknya akan datang untuk memberitahukan sesuatu. Kabutaku sangat penasaran untuk memasangkan pecahan terakhir dari puzzle bintang. Namun Yuzuru memintanya untuk tetap bersabar menunggu kakeknya. Ketika pecahan terakhir disatukan, muncullah cahaya dari dalam bongkahan puzzle tersebut bersamaan dengan datangnya kakek Koenji. Kumpulan sinar dari puzzle membentuk bergabung dan memunculkan seorang manusia. Kita sebut saja Lord Bintang. Lord Bintang muncul dari setiap kepingan gugusan bintang asli yang disatukan. Dapat diartikan dia adalah jiwa yang terkunci dalam puzzle bintang tersebut. Tidak disebutkan dari mana dia berasal ataupun siapa dia ini. Dibuktikan dengan kekuatannya yang mampu memunculkan monster atau benda-benda yang pernah ditempeli oleh setiap gugusan bintang yang asli. Lord Bintang mencoba untuk membuat kerusuhan di muka bumi ini. Dia melakukan itu karena beralasan ketamakan manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Yuzuru dan Kabutaku dibawa oleh Lord Bintang di mana zaman sebelum adanya manusia. Kehidupan sangat aman dan tentram, namun dengan keserakahan manusia, bumi menjadi rusak. Lord Bintang memerintahkan ke-12 monster tersebut untuk menghancurkan kota dan umat manusia yang tamak akan harta. Koenji yang melihat itu pergi dan terlihat seperti berencana melakukan sesuatu. Yuzuru mencoba menghentikannya dengan mengubah Kabutaku. Dengan cepat remote commandernya ditembak oleh Lord Bintang hingga rusak. Dengan begitu sudah dipastikan Kabutaku sudah tidak akan bisa berubah lagi ke wujud super. Tak lama kemudian, datanglah Kapten Tombol yang mengambil alih keributan. Sehingga dia menawarkan untuk pengampunan umat manusia dengan mengadakan perlombaan. Jika tim penghuni bumi menang, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk mengubah takdir dengan merawat dan melestarikan alam. Tapi jika tim Lord Bintang menang, maka dia boleh melakukan azab kepada penduduk bumi. Melihat sejarah, pertandingan, keadaan alam, dan jumlah pemain, Kapten Tombol pun mengadakan perlombaan American Football. Lord Bintang yang merasa tertantang menyetujui pertandingan itu dan berubah ke wujud supernya. Pertandingan dimulai di atas lapangan bersalju di mana tim Birobo ditambah dengan Kuranosuke, Yuzuru dan Denden Roller, bertanding melawan Lord Bintang dan 12 monster lain. Jadi masing-masing tim berisikan 13 anggota. Pada babak pertama, pertandingan sangat terlihat sangat kacau pada kelompok Kabutaku. Mereka bermain sendiri-sendiri untuk mencetak angka. Sementara pada kelompok Lord Bintang, mereka sangat profesional dan memanfaatkan kelebihan dari monster-monsternya untuk mencetak angka. Karena kekacauan permainan kelompoknya Kabutaku, mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Sampai pada akhirnya pertandingan babak pertama telah usai. Kelompok Kabutaku kalah telak dan mulai saling menyalahkan lagi. Grotan menganalisa kelemahan dari timnya yaitu tidak adanya kerjasama tim selama pertandingan. Kabutaku ingin memenangkan pertandingan, maka ia harus kompak bersama Birobo lain. Jadi dia meminta maaf dan meminta support pada semua yang menjadi lawannya selama ini baik itu Kobrander, Sharkler dan Danggoron. Kabutaku meminta mereka untuk menjadi temannya agar bisa bekerja sama untuk pertandingan tersebut. Karena jika mereka kalah, masa depan bumi yang menjadi taruhannya. Kabutaku yang memohon sampai menangis pun dihibur oleh Kobrander. Kobrander mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada permusuhan di antara mereka. Mereka adalah tim Birobo ciptaannya Koenji yang akan mengalahkan pasukan Lord Bintang. Akhirnya jiwa persatuan mereka bangkit untuk memenangkan pertandingan. Disusul dengan Sayuri membawa teman-teman sekelasnya termasuk Akira dan Reika untuk menjadi supporter tim mereka. Tim Birobo yang makin bersemangat pun berubah ke wujud supernya. Namun tidak dengan Kabutaku yang remote commandernya sudah rusak. Babak kedua pun dimulai dengan Sharkler yang memimpin pertandingan. Belajar dari kesalahan babak pertama. Di babak kedua mereka lebih terlihat saling tolong-menolong untuk mencetak angka. Sampai akhirnya Kobrander mencetak angka pertamanya. Dengan kekompakan mereka, Grotan dan Tantorina juga berhasil mencetak angka. Disusul oleh Kwajiro yang juga mencetak angka.
Namun Lord Bintang juga tidak tinggal diam dan berhasil mencetak angka kembali. Sharkler membalas dengan mencetak angka juga sehingga skor kelompok Birobo hanya selisih sedikit dari tim Lord Bintang. Kapten Tombol mengumumkan batas waktu untuk babak kedua sudah hampir habis. Jadi ini kesempatan masing-masing mereka untuk mencetak angka dan penentuan pemenang perlombaan. Bola ditendang oleh Lord Bintang dan berhasil ditangkap oleh Tantorina. Tantorina memberikan bola kepada Sharkler dan mereka mulai mengoper bola ke teman-teman Birobo lain dikarenakan didesak oleh monster timnya Lord Bintang. Akhirnya tim Birobo mengunci perlawanan dari tim Lord Bintang. Hingga yang bebas bergerak sekarang di lapangan hanyalah Kabutaku dan Lord Bintang itu sendiri. Mereka bertabrakan hingga bola terlempar. Mereka yang sudah kelelahan berusaha memperebutkan bola yang terjatuh tersebut. Teman-teman Birobo beserta Yuzuru pun menyemangatinya. Sementara Lord Bintang sudah hampir meraih bola tersebut. Saat memandangi controller yang berlubang, Yuzuru teringat semua kenangannya bersama Kabutaku saat awal bertemu sampai saat sekarang. Mereka bersama berjuang hingga akhirnya semua lawan menjadi temannya. Dengan bersedih Yuzuru menyuruhnya berubah walau tanpa remote commander. Tak disangka air mata Yuzuru itu membuat energi positif dalam diri Kabutaku. Sehingga dia pun berubah ke wujud supernya. Pertandingan final Kabutaku dan Lord Bintang. Mereka berebut mengejar bola yang terjatuh di tanah hingga Kabutaku berhasil mengambilnya duluan. Kabutaku mencetak angka terakhir dengan dramatis. Sehingga pertandingan dimenangkan oleh kelompoknya Birobo. Dengan kekalahan, Lord Bintang mengakui kekuatan tim Birobo. Sesuai perjanjian, Lord Bintang tidak jadi merusak bumi. Sehingga Lord Bintang dan 12 monster jelmaan lain pun bersinar dan mulai menghilang. Yuzuru mendekati Kapten Tombol dan meminta mengakui kalau ia adalah kakek Koenji. Namun siapa sangka Koenji yang asli muncul di belakang mereka sambil membawa peralatannya. Dengan begitu kecurigaan mereka kepada Kapten Tombol selama ini telah terbantahkan. Bahwa Koenji dan Kapten Tombol itu adalah orang yang berbeda. Dengan begitu Kapten Tombol menceritakan kalau itu adalah perlombaan terakhir. Kapten Tombol pun izin pamit dan mengucapkan perpisahan kepada mereka. Berpindah ke markas Kabutaku. Koenji yang selama ini meneliti gugusan bintang dan batu tulis, berencana membawa robot-robotnya untuk pengembalian batu tersebut ke ranah Mesir dan melanjutkan penelitiannya di sana. Yang artinya semua Birobo yang dari awal dia ciptakan adalah untuk mencari ke-12 puzzle tersebut. Mereka semua bersedia mengikuti perintah penciptanya. Yang artinya ini adalah momen perpisahan bagi Kabutaku dan Yuzuru beserta penontonnya. Episode diakhiri dengan momen emosional perpisahan mereka. Setelah berpisah, mereka mulai menjalani hidup baru masing-masing walau tanpa didampingi oleh para Birobo. Sementara Birobo sudah bahagia dengan mengikuti penciptanya di ranah Mesir. Dengan begitu berakhirlah petualangan dari kisah robot ini. Dari episode awal dapat disimpulkan hanya ada 12 gugusan bintang yang asli yang diteliti oleh Koenji dengan para robot yang mencari dan memperebutkannya. Jadi penciptaan robot Birobo hanya untuk membantunya dalam mendapatkan gugusan bintang. Berbagai rintangan dan masalah mereka hadapi dengan berbagai cara. Sampai akhir di penghujung acara. Mereka bersatu demi Sang Pencipta. Mereka yang sadar akan kembali ke Sang Pencipta, berusaha berbuat baik semampu mereka. Sang Pencipta puas dengan hasil kinerja para ciptaannya. Maka dari itu mereka dihadiahkan tempat seperti surga. Selalu ada isak tangis perpisahan di setiap senyum manis perjumpaan. Walau tumbuh dewasa dalam sebuah kenyataan, hiburan masa kecil akan selalu menjadi hayalan. Yang membuat itu menjadi sebuah kenangan. Tamat.